Nikmati beragam manfaat di dalam hidup Anda. Kami memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Program jaminan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, jaminan pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia. Nikmati beragam manfaat di dalam hidup Anda. Kami memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Program jaminan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, jaminan pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia. Maju, BPJS kita maju, tumbuh besar, berkelas dunia, memberi perlindungan, memberikan santunan, dengan berbagai program nyata untuk kesejahteraan. BPJS empat program jaminan sosial, pasti manfaatnya sangatlah berguna. Ada program JHT, ada program JKK, juga program JKM serta jaminan pensiun. BPJS Acara ini didukung oleh banyak orang kini mulai melupakan menabung atau menempatkannya dalam prioritas terakhir. Sangat penting untuk menciptakan kebiasaan menabung. Bahkan dengan sejumlah uang kecil pun tidak masalah, asalkan menabung. Karena menabung itu menguntungkan masa depan. Tapi kebanyakan orang sekarang ini segalanya ingin cepat dan langsung mendapatkan dalam jumlah yang besar. Bukankah yang besar dan banyak itu dimulai dari yang kecil atau sedikit? Halo pemirsa, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya Tamatasari Harap di Jam Session. Dan tema pada episode kali ini adalah Smart Financial di BPJS Ketenagakerjaan. Pemirsa, menjadi badan penyelenggara jaminan sosial atau BPJS berkelas dunia yang terpercaya, bersahabat dan juga unggul dalam operasional dan pelayanan adalah tujuan dari BPJS Ketenagakerjaan. Lalu bagaimanakah sistem keuangan yang ada di dalamnya? Apakah Smart Financial digunakan di dalamnya? Untuk itu saya ingin mengundang dua orang tamu untuk bergabung bersama saya di sini, yaitu Bapak Elvin G. Masyasya selaku spesialis kita dan juga Bapak Glenn Glenardi selaku Direktur Utama PT Bank Bukopin Tbk. Ya, malam. Selamat malam, Pak Glenn. Makan? Sini? Iya. Pak Elvin, tema kali ini adalah Smart Financial yang digunakan di BPJS Ketenagakerjaan. Iya, sejak Jam Sostek bertransformasi jadi BPJS Ketenagakerjaan, tentu kita menyiapkan infrastruktur, termasuk salah satunya di aspek keuangan. Nah, infrastruktur yang kita bangun itu disebut dengan Smart Financial. Artinya bagaimana pengelolaan keuangan
BPJS Tenagakerjaan itu bisa mudah, transparan, dan kemudian tentu saja memberikan banyak manfaat, bukan cuma kepada institusi tapi juga kepada peserta. Apalagi sekarang sudah menjadi badan hukum publik ya. Betul. Nah, karena itu malam ini saya ingin berbincang dengan salah satu bankir ternama di Indonesia. Kenapa? Karena Smart Financial ini tidak terlepas kaitannya dengan aktivitas perbankan. Iya, pastinya. Karena itu malam ini kita kedatangan tamu Pak Glenn Ginardi, Dirut Bank Bukopin. Selamat malam Pak Glenn. Selamat malam Pak Elvin. Terima kasih sudah hadir di Jam Session. Pak Glenn, saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan Ai tadi, bahwa sistem keuangan itu tentu harus dikelola secara cerdas. Ya. Kita sebut dengan smart financial. Dan untuk bisa menciptakan ini tidak lepas kaitannya dengan aktivitas perbankan. Misalnya bagaimana masyarakat pekerja bisa membayar iuran dengan mudah melalui akun yang dirancang bersama dengan bank, bisa menerima klaim dengan mudah dengan akun mereka ada di perbankan. Nah, mungkin Pak Glenn bisa cerita. Boleh saya merimain ucapan Bapak pertama kali bahwa transparan dan kemudian bermanfaat, kemudahan. Begini, zaman ini berkembang. Saat ini era digital udah luar biasa, udah menjadi keseharian kita. Bahkan, mohon maaf, pembantu rumah tangga pun sekarang sudah menggunakan itu, yang namanya handphone, digital dan sebagainya lah. Nah, kemudian juga kesibukan yang kita rasakan sehari-hari. Nah, inilah yang membuat orang itu saat ini membutuhkan sebuah kepraktisan. Membuat kepraktisan kenyamanan. Nah, sehingga membuat bisnis jasa keuangan harus mengakomodir bagaimana caranya kita bisa melayani nasabah atau ya pelanggannya dengan baik, dengan sistem yang sangat praktis, sangat efisien dan sebagainya. Bentuk konkretnya itu kita sebut dengan istilah nanti ada electronic payment, electronic claim. Mereka masyarakat pekerja tidak perlu lagi datang ke kantor cabang BPJS Tenagakerjaan, tapi bisa membayar iurannya secara elektronik. Kalau seandainya BPJS melakukan hal seperti itu, maka saya yakin BPJS akan lebih bisa meng-catch market. Yang paling tidak market yang berkaitan dengan perbankan. Karena bank sudah melakukan hal seperti itu. Bank itu sudah lama sekali melakukan kemudahan bertransaksi. Baik itu melalui SMS, baik itu melalui internet, maupun ATM dan sebagainya. Jadi memang smart financial itu adalah satu keharusan di era saat ini karena ada digitalisasi dan lain sebagainya. Betul, Glenn, ya. Setuju. Nah, kami di BPJS Tenagakerjaan dalam menerapkan smart financial bukan cuma dalam konteks memberikan kemudahan kepada peserta, tapi juga pengelolaan keuangan di internal yang kita sebut sebagai cash management. Nah, bagaimana hubungannya cash management yang dikelola sebuah institusi seperti BPJS yang bisa dibantu oleh perbankan, Pak? Ya, artinya begini, bank itu hampir semua perbankan di Indonesia sudah melakukan cash management. Sebuah sistem yang terintegrasi yang digunakan antara bank dengan para nasabahnya, terutama para korporasi. Nah, kalau misalkan BPJS engage dengan perbankan menggunakan sistem yang sama, maka sangat bagus sekali. Artinya si anggota BPJS berhubungan dengan banknya saja sudah cukup. Dia sudah terinformasi dengan semua transaksi kan. Lebih mudah juga. Mungkin dia bisa ngeliat saldo, ya Pak Elvin ya. Betul. Mungkin dia juga bisa lihat klaim, pembayaran klaim sudah masuk atau belum. Dan yang paling penting itu transparan dan SLA-nya itu yang harus diukur. Artinya, itu sebenarnya hakikat dari smart financial. Ada transparansi, ada kemudahan akses, dan memberikan kenyamanan serta kepastian. Dan jangan lupa, dengan smart financial itu maka akan terjadi cashless transaction. Kalau cashless transaction itu artinya governance-nya lebih baik, Pak Glenn. Lebih baik, setuju, dan aman. Ya, saya kembalikan lagi pada Ai, silakan Ai. Kita akan lanjutin lagi setelah lagi ya Pak Glenn. Ya pemirsa, jangan beranjak dulu karena saat lagi saya akan menghadirkan satu tamu lagi untuk bergabung bersama kita di sini. Tapi setelah yang satu ini tetap di Jam Session. Acara ini didukung oleh Every day, we focus on markets across Asia, helping you to see
to understand, and to profit from the vast opportunities that lie behind the true potential of Asia. Profit from us in Asia. Maybank Kim Eng. Nikmati beragam manfaat di dalam hidup Anda. Kami memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Program jaminan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, jaminan pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia. Jam Session. Ya pemirsa, masih di Jam Session dan kita masih akan terus membahas mengenai smart financial pada BPJS Ketenagakerjaan. Dan seperti janji saya tadi, kalau saya akan mengundang satu tamu lagi untuk bergabung bersama kami di sini, saya ingin mengundang Bapak Herdi Trisanto selaku Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan. Selamat malam, Bapak. Halo Pak. Ya, silakan. Bapak, dari tadi kita sudah berbicara mengenai smart financial. Kalau smart financial itu dibutuhkan adanya keterbukaan, transparansi, ini semuanya gitu. Dan sekarang saya mau tahu Pak, sistem smart financial di BPJS Ketenagakerjaan itu seperti apa sih? Iya, sebetulnya kalau berbicara dengan smart financial itu ada 3 hal pokok yang mendasar di situ. Yang pertama adalah cashless transaction. Jadi artinya siapapun juga yang berhubungan dengan BPJS dalam pengambilan klaim khususnya, itu kita arahkan pembayaran klaimnya itu melalui bank. Nah ini kita khawatir lah terjadi sesuatu. Nah itu di setiap kantor cabang kami sudah ada konter bank. Jadi dalam hal dia belum punya rekening yang bersangkutan yang ngambil klaim, dia bisa buka rekening di situ. Nah ini untuk menghindari itu. Kemudian yang kedua, yang masuk di dalam smart financial itu adalah cost control. Yang dimaksud dengan cost control di sini adalah bahwa setiap uang yang dikeluarkan itu harus sebesar-besarnya untuk kepentingan perusahaan dan peserta. Sesuai. Ya, harus. Dan yang ketiga adalah cost effectiveness. Apa yang dimaksud di situ? Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu harus betul-betul efektif atau istilahnya itu must have, penting gitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang nggak penting tuh nggak perlulah dilakukan. Minimalisir. Iya, yang mempunyai dampak besar buat perusahaan, yang mempunyai dampak besar buat tenaga kerja itu kita lakukan. Ya. Nah ini yang dimaksud dengan smart financial. Nah, dalam menjalankan sistem smart financial ini ada nggak Pak pedoman akuntansinya gitu dalam BPJS Ketenagakerjaan? Oh iya, kita punya pedoman akuntansinya. Dulu waktu masih jam sostek, pedoman akuntansinya cuma 1, itu namanya PSAK 1. PSAK 1. Nah sekarang ini kami sudah jadi BPJS Ketenagakerjaan pakai 3 PSAK. Jadi 2 program kami yang namanya jaminan pensiun dan jaminan hari tua itu menggunakan format laporan itu. Kemudian yang ketiga adalah PSAK 48, ini tentang nirlaba. Nah, program jaminan kecelakaan kerja dan kematian masuk di situ. Jadi, dan kemudian laporan yang sekarang ini yang kami buat, kalau masih jam sostek dulu kami hanya membuat 1 laporan. Nah, ke depan ini, sekarang setelah kami menjadi BPJS Ketenagakerjaan, kami buatnya 5 laporan. Jadi setiap program itu laporannya 1, termasuk BPJS-nya yang mengelola. Jadi itu juga 1, jadi 5 laporan yang mesti kita buat. Jadi mulai dari uang itu masuk, kemudian kami catat, kami investasikan, dan kami distribusikan ke masing-masing program, itu semuanya sudah terpisah. Tidak boleh dicampur baur, tidak boleh saling substitusi, jadi betul-betul independen. Ya, dikelompokkan masing-masing. Sesuai dengan programnya. Oke, kalau menurut Pak Glenn gimana nih dengan sistem yang sudah dibentuk sama BPJS seperti ini? Ada Ya, saya pikir ini tadi saya tertarik dengan 5 account itu. Saya tidak tahu persis Pak, apakah kemudian neraca BPJS itu menjadi sebuah holding atau seperti apa gitu, atau produk masing-masing produk. Ya, by produk. Karena saya betul sekali bahwa BPJS itu kan ada 4 ya kalau nggak salah programnya. Program 4 ya, betul. Kecelakaan, kematian, hari tua dan pensiun. Hari tua dan pensiun. Nah, saya pikir memang harus terpisah. Iya. Karena kalau tercampur luar biasa gitu, menjadi kacau gitu. Jadi saya pikir sebuah sistem yang baik lah. Hanya saja saya nggak paham apakah kemudian program itu menjadi sebuah neraca induk dan sebagainya, saya kurang paham juga gitu. Tapi mestinya seperti itulah ya, ada konsolidasinya kan gitu. Iya. Nah ini yang saya pengen tahu juga dan juga mau pemirsa juga mungkin mau tahu ya Pak, apa sih yang dimaksud dengan pengembangan konsep penarikan iuran kepesertaan melalui virtual account gitu?
Iya, sebetulnya ini memberi kemudahan ya. Kemudahan dan kemudian sekaligus memanfaatkan mitra-mitra kerja kami. Seperti Pak Glenn ini, beliau dari bank. Bagaimana tenaga kerja atau perusahaan itu membayar iuran dipermudah. Kalau dulu zaman bahela itu kan, mereka mesti datang gitu kan, mesti datang ke bank, nulis, kemudian prosesnya adalah tahapannya. Nah kalau sekarang, ke tellernya lagi itu butuh waktu. Nah sekarang ini mereka bisa langsung ke ATM-ATM yang ada. Kami bekerja sama dengan 4 bank saat ini, termasuk salah satunya adalah yang dipimpin oleh Pak Glenn di Bukopin. Nah itu kan mereka banyak punya ATM-ATM-nya, itu kita manfaatkan. Nah itu kerjasama yang namanya resiprokal, jadi saling menguntungkan lah. Nah, jadi dengan demikian mereka lebih mudah lagi, lebih cepat, tinggal pencet tombol-tombol saja, petunjuknya sudah jelas, kemudian bisa bayar iuran, dan iuran pun dibayar yang saya katakan tadi masing-masing program. Jadi saya kira di era sekarang ini, institusi yang ingin terus berkembang itu mau tidak mau memang harus mengimplementasikan smart financial. Iya benar sekali, karena kan mau nggak mau kalau misalnya semakin berkembang zaman, kita maunya semakin mudah ya Pak, praktis semuanya ya kan. Waktu itu kalau bisa dipersempit dan juga ya udah semua bisa dapat kita kerjain dalam satu waktu gitu. Sebetulnya ada satu hal lagi Pak Elvin, kalau bisa saya tambahkan, ini sebenarnya kayak semacam bank assurance barangkali ya, artinya bisa saling reciprocalnya bisa saling menyatu. Karena begini, bank itu kan juga banyak membiayai nasabah. Nah itu kan nasabah pasti punya pekerja. Nah itu kan alangkah bagusnya gitu kalau kita sinergis, artinya BPJS memasarkan, bank juga memasarkan, sama-sama. Jadi resiprokal ininya lebih dalam. Ada nggak Pak? Apakah ada smart card-nya gitu untuk smart financial ini? Iya, ada smart card-nya itu. Smart card-nya sekarang sedang kita bangun, memang. Nah nanti dengan smart card ini, namanya juga udah smart card gitu ya. Jadi setiap saat tenaga kerja, peserta BPJS Ketenagakerjaan itu, dia bisa melihat jumlah akunnya dia. Kalau dalam penerapan travel management gitu kan, travel management system di smart financial itu seperti apa? Ya ini penting sekali. Saya ingat kira-kira tahun 2011 atau 2012 itu BPK memberikan pengumuman waktu itu, ya hasil penelitian lembaga ini di beberapa instansi, itu sering terjadi sesuatu yang salah di sana. Misalnya sesuatu yang salah itu misalnya gini, ada orang yang harusnya jatahnya misalnya bisnis, dia naik ekonomi tapi klaimnya bisnis. Kemudian dia naik maskapai penerbangan yang lebih murah, nanti klaimnya dengan yang lebih mahal. Kemudian dia dinasnya 4 hari, cuma 2 hari, tapi bilangnya 4. Bahkan yang lebih parah lagi, yang tidak dinas sama sekali tapi dapat. Nah kita nggak kepengen ini terjadi di BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu kita buat yang namanya travel management system di situ. Sehingga siapapun juga yang mau dinas itu nggak usah mikirin deh macam-macam. Pokoknya pikirin pekerjaannya, dinas berangkat sudah disediakan tiket pesawatnya kalau memang harus naik pesawat, selama di tempat dinas juga sudah disediakan hotelnya, kemudian sampai kembali. Nah jadi dia hanya dapat semacam uang harian. Nah ini kita menghindari adanya kepentingan-kepentingan pribadi. Kadang-kadang ada juga orang yang ingin berkunjung atau dinas ke satu tempat, kenapa? Karena di sana banyak saudaranya. Jadi dia kalau datang ke sana dia nggak perlu keluar uang buat nginep, karena dulu dikasih dalam bentuk gelondongan. Nah hal lain yang kita peroleh dari travel management ini adalah efisiensi. Ternyata kalau kita memperlakukan travel management, kami kerjasama dengan yang namanya travel, kami kerjasama dengan salah satu penerbangan, itu dapat diskon. Nah, diskonnya juga bisa masuk ke perusahaan, bisa kami manfaatkan lagi untuk kepentingan lain. Itu makanya travel management ini merupakan satu program yang memang harus kami laksanakan juga. Oke, berarti sekarang sudah proses ada ya? Sudah berlaku. Sudah. Elvin mau nambahkan, kalau nggak mau namain saya mau ada pertanyaan loh buat Bapak. Silakan. Tapi setelah yang satu ini ya Pak. Oke, Bapak ini saya kita break sejenak, jangan kemana-mana dulu karena kami akan segera kembali setelah yang satu ini, tetap di Jam Session. Acara ini didukung oleh Every day, we focus on markets across Asia, helping you to see, to understand, and to prosper.
from the vast opportunities that lie behind the true potential of Asia. Profit from us in Asia. Maybank Kim Eng. Nikmati beragam manfaat di dalam hidup Anda. Kami memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Program jaminan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, jaminan pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia. Jam Session. Pemirsa, kembali lagi di Jam Session dan kami masih akan membahas mengenai smart financial yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Pak Elvin, saya mau bertanya nih gitu kan. Saya mau tanya Pak, fitur-fitur terbaru atau yang sedang dirancang gitu dari sistem smart financial yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan saat ini apa aja? Banyak sekali, Ai. Tapi yang saya kira pasti nanti akan menjadi the most populer itu adalah smart card. Smart card ini satu kartu pintar, di dalamnya ada chip, di website, di ATM, bisa menggunakannya untuk nanti pakai busway, bisa menggunakannya untuk jalan tol, bisa menggunakannya untuk belanja, mendapat diskon dan lain sebagainya. Karena kartu ini akan berisikan chip yang di dalamnya banyak sekali fitur-fitur, mulai dari saldonya, identitasnya, kemudian rekening tabungan, bahkan juga kemungkinan kredit di dalamnya. Itu sebabnya kami berinteraksi dengan perbankan. Itu yang paling utama. Tetapi tentu di luar itu, seperti tadi yang saya sampaikan, ada yang disebut dengan cashless transaction, virtual account, kemudian mekanisme pengelolaan keuangan di internal institusi yang bisa menghasilkan cost effectiveness, efisiensi, dan lain sebagainya. Tapi kalau ditanya, apa sih yang kita sedang bangun sekarang dan insya Allah akan segera digulirkan adalah smart card. Karena smart card tadi ada diskon ya tadi. Oke Pak, kayaknya ada yang mau bertanya nih setelah di sini. Silakan sebutkan namanya. Selamat malam, saya mau bertanya kepada Bapak Glenn. Saya Namanya Muhammad siapa? Saputra dari Universitas Unida. Saya mau bertanya, smart financial pada Bank Bukopin itu seperti apa Bapak? Oh, pertanyaannya berarti ke Pak Glenn. Pak Glenn. Silakan. Kepraktisan, kenyamanan, keamanan. Artinya tadi Pak Elvin menyatakan bahwa BPJS akan mengeluarkan, saya nyebutnya kartu segala bayar barangkali Pak ya. Itu artinya semacam itulah. Jadi semacam prepaid, simple. Jadi once mempunyai sebuah kartu, maka bisa bertransaksi di mana saja. Misalkan listrik, air, kemudian PBB, kemudian juga tadi belanja, busway, dan sebagainya. Jadi kami Bukopin sudah melakukan semua itu. Dan sama seperti bank lain, karena memang ke depan ini era bisnis sudah berubah menjadi bisnis digital. Kita nggak bisa lagi, karena waktu kita, apalagi di Jakarta, jalan kemana-mana macet. Kalau kita mau nyetor, waduh, mikir dulu kantor cabang di mana. Kecuali ada maksud ketemu tellernya yang bagus barangkali. jadi lain cerita kan gitu. Itu diusahakan biasanya datang itu. Gitu. Tetapi yang lain kita semua pasti membutuhkan kepraktisan. Nah, alhamdulillah Bank Bukopin sudah melakukan itu semuanya. Pak Elvin, jadi bisa ditarik kesimpulan smart financial seperti apa? Smart financial secara terjemahan mudah. Itu adalah satu sistem yang memberikan kemudahan, kenyamanan, transparansi, dan kemudian tentu saja fitur-fitur yang memberikan manfaat lainnya kepada para pekerja atau menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Oke, untuk Pak Glenn, apa harapan Bapak nih? Pertama, saya tentunya appreciate kepada Pak Elvin. Pak Elvin karena background juga orang perbankan, jadi merubah wajah sebuah insurance yang betul-betul menyerupai bank. Saya pikir nggak ada salahnya karena memang itulah tuntutan, dan insurance itu kan bagian dari bisnis keuangan juga kan. Gitu. Nah, harapan saya tentunya bahwa ini betul-betul bisa diselenggarakan dengan baik dan tentu bisa bekerja sama dengan semua bank. Ya, even walaupun sekarang baru 4 bank, tapi mudah-mudahan bisa berkembang terus karena apapun jumlah nasabah penduduk Indonesia kan besar. Dan saya yakin
hampir sebagian besar itu sudah mempunyai bank gitu. Sudah biasa bertransaksi berhubungan dengan bank. Jadi kalau semakin banyak pelayanannya, semakin memudahkan bagi peserta BPJS juga. Dan tentunya harapan berikutnya BPJS semakin maju. Terima kasih. Amin. Saya ingin nambahin yang Pak Apa? Glenn sampaikan. Kalau sekarang hanya bekerja sama dengan 4 bank katanya Iya. gitu. Ada kriteria-kriteria Pak. Oh gitu. Ya, kriteria bank yang boleh bekerja sama dengan BPJS. BPJS Kerjaan. Sistemnya harus kompatibel. Kemudian juga ada kriteria-kriteria lain. Dan salah satu dari 4 bank itu sebenarnya Bank Bukopin. Oh gitu. Terima kasih. Berarti emang dipilih ya dan jadi Ya, terpilih bank-bank itu. Betul. Oke, dan sekarang saatnya saya berhubungan dengan bank. Saya mau bagi hadiah nih buat pemirsa di rumah. Biar bisa nabung habis itu. Ya pemirsa, saya punya hadiah untuk pemirsa di rumah. Hadiahnya ada 2 juta rupiah untuk 2 orang pemenang, masing-masing 1 juta rupiah. Dan pertanyaan adalah salah satu bentuk sistem smart financial di BPJS Ketenagakerjaan adalah, kirim jawabannya melalui Twitter, cukup di-mention ke @james_station. Ya, jadi pemirsa, smart financial merupakan kemampuan untuk mengelola uang dengan maksimal dan memisahkan antara kebutuhan jangka pendek, jangka menengah, dan juga berjangka panjang. Jadi jika Anda pintar mengelola uang, artinya Anda juga pintar untuk mengelola masa depan Anda. Untuk itu, kayaknya saya rasa sudah 30 menit nih Pak, dan informasi sudah kita berikan pemirsa, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, Terima kasih Pak Alvin, terima kasih Pak Glenn, terima kasih Pak Herdi untuk sudah hadir di studio. Dan pemirsa, terima kasih. Saya Permata Sari Harap. Sampai jumpa minggu depan. Salam jam sehat. Dalam perjalanan ini tak mungkin berhenti. Marilah, walaupun terpaksa, tempuh perjalanan itu dengan ikhlas, dengan rela, dengan segala-galanya, dengan tulus, bagai kasih yang tiada bertepi. Bagai embun turun, bagai embun suci, tanpa nista di dalam hatinya. Bagai embun turun, bagai embun suci, tanpa nista di dalam hatinya. Acara ini didukung oleh Dalam perjalanan Nikmati beragam manfaat di dalam hidup Anda. Kami memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Program jaminan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, jaminan pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia. Nikmati beragam manfaat di dalam hidup Anda. Kami memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Program jaminan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, jaminan pensiun, BPJS Ketenagakerjaan,
jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia.